Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Dewa Xiaoyan masih menutup matanya, dan Najie segera memancarkan cahaya, dan dia muncul di tangan klon dewa asli, dan labu dewa bermata 9 tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap banyak jiwa sebelumnya. Setelah gadis bayangan, Dewi bermata 9 di atas labu, 9 mata masih terbuka. Dengan kata lain, Xiaoyan masih bisa menggunakan labu dewa bermata 9 saat ini. Klon Yuan Shen dapat bergerak. Meskipun aura sosok yang berdiri di atas naga banjir hitam berkaki 1000 itu ganas, klon Yuan Shen tidak layak untuk diperjuangkan. Tentu saja, selain sosok ini, ada juga sosok besar yang muncul di Laut Hitam. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika klon dewa asli pergi, dia tidak dapat melindungi dewa. Melindungi dewa adalah hal yang paling penting, jadi dia hanya bisa meminta para senior di labu dewa bermata 9 untuk membantu. Tidak baik memiliki terlalu banyak pilihan. Siapa lagi yang harus memikirkannya? Akan lebih bagus jika kita bisa mengundang mereka semua sekaligus. Xiao Yan tersenyum pahit, tapi setelah memikirkannya, sekarang mereka berlima memilikinya, muncul di tempat kejadian, dari sengitnya pertempuran mempertimbangkan derajat, pendekar pedang gila dan Sue Lingzun adalah yang paling agresif. Namun, pendekar pedang gila tampaknya lebih cocok untuk pertempuran 1 lawan 1. Ilmu pedangnya lebih tajam dalam pertempuran 1 lawan 1, tetapi jika dia menghadapi lebih banyak musuh, gaya bertarung putus asa Sue Lingzun tampaknya lebih populer. Setelah pertimbangan singkat, Xiao Yan memutuskan untuk mengundang Bleeding Lingzun. Tolong Sue Lingzun, bunuh. Teriak klon Yuan Shen, mereka semua adalah jiwa Xiao Yan, jadi labu dewa bermata 9 akan mematuhi panggilan Xiao Yan. Seiring dengan teriakan keras Xiao Yan, aura merah melayang keluar dari labu dewa bermata 9. Pada saat ini, naga banjir hitam berkaki 1000 itu tingginya kurang dari 100 kaki dengan ombak yang menutupi langit dan matahari. Ketika dia mengangkat tangannya, bayangan hitam besar di laut hitam diselimuti Xiao Yan. Saat mendekat, sosok yang berdiri di atas naga banjir hitam berkaki 1000 itu tidak mengeluarkan aura yang kuat. Yang benar-benar menjadi ancaman adalah bayangan yang bergerak cepat di lautan hitam ini. Detik berikutnya, ikan aneh sepanjang 100 kaki dengan gigi tajam setajam baja melompat dari laut hitam dan menggigit Xiao Yan. Suara gembok besi menggelinding keluar, dan aku melihat kilatan darah, dan pisau pendek yang dihubungkan oleh kunci besi meraung ke arah ikan aneh Baizang. Mencemoohkan. Ada suara daging dan darah yang robek, dan saat berikutnya, saya melihat ikan aneh Baizang dibuka dan perutnya pecah dalam sekejap, dan lukanya mengerikan. Itu hampir terbunuh dengan satu pukulan, tetapi air laut di bawah tampaknya mendidih saat ini. Jika ada cahaya untuk dilihat, Anda dapat melihat bahwa ada ratusan bayangan gelap di laut hitam saat ini. Bang-bang. Detik berikutnya, gelombang laut hitam bergejolak, dan kali ini, 300 zang ikan aneh muncul secara langsung, bergegas menuju Xiao Yan, seolah-olah mereka putus asa untuk mengganggu penangkapan Xiao Yan. Hanya dengan cara ini Qi bisa Jiwami memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kepemilikan. Aku paling mengganggu ikan bau dan udang busuk ini. Sue Lingzun mengutuk, Xiao Yan tersenyum masam, sepertinya tuan besar ini tidak terganggu olehnya. Otot-otot seperti baja di lengannya bergetar, meraih kunci besi, dan kemudian berputar dengan ganas. Kedua pisau itu berkibar, dan sekali lagi, 300 zang ikan hitam yang telah dijarah dibantai menjadi 2 dalam sekejap. Meskipun ikan hitam ini tidak memiliki fluktuasi origin Qi, sisik mereka memiliki kekerasan yang sangat tinggi, tetapi Sue Lingzun tidak menganggapnya serius, itu masih merupakan metode serangan yang kuat, bahkan jika ikan aneh Baizang ini tidak langsung dipotong menjadi 2 kiri. Bang bang bang. Kemarahan muncul di wajah sosok naga hitam berkaki 1000 yang jauh, menatap Sue Lingzun dengan tak percaya, dengan tatapan kompleks di matanya. Sial, mungkinkah ini klonnya juga? Bagaimana dia bisa memiliki klon yang begitu kuat? Sosok naga berkaki 1000 terlihat jelek, dan sosok ini juga merupakan avatar jiwa Cimi, tetapi kekuatannya tidak kuat, tetapi dapat memerintahkan raksasa jurang ini. Jangan lihat Sue Lingzun, seorang kaisar biasa juga dapat dicabik-cabik oleh raksasa jurang ini. Melawan binatang buas, ini juga cukup menarik. Xiao Yan tertawa, yang terakhir marah dan tidak punya cara untuk mengambil Xiao Yan. Dewa ini sangat lemah, dengan klon yang kuat ini, suatu hari Anda akan dipecah dan diserang. Kata jiwa Cimi dengan mendengus dingin, tampaknya menganggap Sue Lingzun sebagai klon Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan kemudian dia bereaksi, dan langsung tersenyum. Karena itu, saya tidak puas dengan Anda mengatakan bahwa saya masih memiliki beberapa klon seperti ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum,
untuk jiwa Cimi yang tidak memiliki cara untuk mengambil Xiao Yan saat ini, itu hanya membunuh hati. Karena jika Xiao Yan tidak dapat menghentikan pembunuhan Xiao Yan saat ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, karena Xiao Yan telah mencapai 65%. Pada tingkat ini, setelah Xiao Yan mencapai 70%, akan sangat sulit baginya untuk mengganggu Xiao Yan. Biarkan Xiao Yan mengendalikan klon yang melahap jiwa ini, 10 juta jiwa ini, saya khawatir kehilangannya tidak terukur hari ini. Memang benar mencuri ayam tidak akan kehilangan uang. Saya awalnya berpikir bahwa saya dapat mengambil kembali klon dewa asli, tetapi sekarang lebih baik, dan saya memiliki untuk mengirim klon lain keluar. Senior, aku punya pertanyaan. Xiao Yan tiba-tiba berkata. Tiba-tiba dipanggil senior oleh Xiao Yan, Cimi sedikit terkejut. Saya tidak tahu nama senior. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiwa Cimi bingung. Senior, jangan salah paham, saya hanya ingin berterima kasih kepada senior atas kebaikan dan kebajikan yang luar biasa, karena telah menyiapkan begitu banyak klon yang kuat untuk saya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, jika dia bisa melihat ekspresi jiwa Cimi saat ini, itu akan seperti gunung berapi yang memuntahkan api. Kamu, saya akan membunuh kamu. Jika itu membunuh orang sebelumnya, sekarang Xiao Yan meremas harga diri jiwa Cimi berulang kali, dan dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. 9 hiu terpencil atau paus pembunuh. Hancurkan untukku. Pada saat ini, sosok yang berdiri di atas kepala naga berkaki 1000 itu bahkan mengaum dengan marah, dan aumannya yang mengaum bergema di sekitar, disertai dengan ombak yang bersiul, dan kemarahannya bisa dirasakan dari kejauhan. Xiao Yan tertawa ketika dia mendengar kata-kata, tawanya jatuh ke telinga jiwa Cimi, seperti pisau yang dipelintir. Dia tidak sabar untuk segera merobek Xiao Yan berkeping-keping. Haha, aku suka cara Anda tidak tahan saya dan tidak bisa membunuh saya. Semakin keras Xiao Yan tertawa, semakin marah jiwa Cimi. Ikan aneh Bai Zhang menyerang dengan diam. Meskipun ada banyak, mereka tidak sebanding dengan serangan Sue Lingxun. Sama sekali tidak ada cara untuk menerobos serangan Sue Lingxun. Pada saat ini, laut tiba-tiba menjadi tenang, dan ketenangan seperti ini tampak sangat aneh. Tiba-tiba, kolom air 100 zang dibebankan ke Xiao Yan. Meskipun itu hanya kolom air, itu mengandung fluktuasi origin Qi, sehingga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ledakan. Ada apa? Ini masih menyemprotkan air, lihat Laozi memblokirnya untukmu. Suara tidak senang Sue Lingxun keluar, dan kemudian dia langsung bergerak, tidak takut dengan dampak kolom air, dan bahkan membawa kolom air ke bawah. Setelah beberapa saat, kolom air tiba-tiba mandek, dan kemudian ada jeritan melengking. Saat berikutnya, saya melihat lautan hitam menonjol tinggi, dan dengan ledakan, sosok besar terlempar keluar dari laut, dan di atas sosok besar itu, saya melihat Sue Lingxun melambaikan pisau pendek berwarna darah, memukulnya dengan keras. Sosok besar ini adalah 9 paus pembunuh hiu terpencil di mulutnya. Tubuhnya bahkan lebih besar, dan memiliki sisik yang kuat di tubuhnya, tetapi tampaknya di bawah bilah darah yang dipegang oleh Sue Lingxun, biarkan sisik dan baju besinya tumbuh. Kokoh, masih dihancurkan, darah dan daging kabur. Paus pembunuh hiu 9 ketenangan juga menderita kesakitan, memutar tubuhnya, mulut besar seperti jurang, menggigit Sue Lingxun, dan suara rendah keluar dari mulutnya, yang akan membuat otak manusia pingsan. Sosok Sue Lingxun juga sedikit stagnan, dan dia menggelengkan kepalanya, menghadapi mulut besar jurang yang bersiul ke arahnya. Sue Lingxun tidak memilih untuk menghindar, tetapi bergegas ke mulutnya. Sosok yang berdiri di atas naga berkaki 1000 di ujung sana mencibir saat melihatnya. Bahkan jika kamu abadi, kamu pasti akan mati jika kamu memasuki perut paus pembunuh hiu 9 Serenity. Mulut raksasa itu terbanting bersama, dan tubuh itu jatuh lagi ke laut hitam. Pada saat ini, hanya Xiao Yan dan Yuan Yuan ditinggalkan. Avatar Dewa, sosok naga banjir berkaki 1000 tiba-tiba memancarkan cahaya terang di matanya, dan dengan lambaian tangannya, ikan aneh itu baru saja muncul kembali, naik ke udara, dan menggigit Xiao Yan. Pada saat ini, Sue Lingxun pergi, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan Xiao Yan sendiri untuk saat ini. Untungnya, ikan hitam Bai Zhang ini tidak kuat, satu-satunya masalah adalah jumlahnya lebih banyak. Namun, target mereka sangat jelas, sehingga rute serangannya sama, selama klon dewa asli berada dalam jarak 20 kaki dari dewa, itu dapat dengan mudah ditangani. Ledakan. Ikan monster Bai Zhang terbang ke udara dan membuka mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam, seolah-olah hendak mencabik-cabik Xiao Yan, tetapi klon Yuan Shen sama sekali tidak sopan, selama ia memasuki jangkauan serangan dari klon Yuan Shen ikan aneh Bai Zhang, semuanya ditinju oleh cloning Yuan Shen. Di bawah pukulan ini, setiap orang yang ditinju oleh klon Yuan Shen, sisiknya yang keras hancur, dan darah menyembur.
Tidak peduli bagaimana ikan hitam Baizang ini menukik, klon Yuanshen memiliki tubuh abadi yang bisa bersaing dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar, bagaimana bisa ikan aneh Baizang ini melukai Dewa Xiaoyan. Buaya iblis pembakar air. Baizang Heiyu berhenti bergerak setelah beberapa saat, dan setelah ditinju oleh klon Yuanshen, mereka bergidik dan melarikan diri dengan cepat. Di air laut hitam yang bergelombang, aura kuat berlari dari kedalaman menuju permukaan air, kecepatannya semakin cepat, saat berikutnya, dengan ledakan, permukaan air meledak, dan bayangan hitam besar seperti jurang maut lagi. Mulut besar keduanya menabrak Xiaoyan. Perawakannya sangat besar, dengan ratusan kaki, dan mulut ini cukup untuk menelan gunung. Mulut raksasa menyerang, dan avatar Yuanshen sedikit mengernyit. Saya khawatir binatang ini tidak dapat diselesaikan dengan satu pukulan dan dua pukulan. Ia memiliki pelindung kulit yang sangat kuat, dan mungkin sulit untuk mendorongnya kembali dengan satu pukulan. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru. Klon dewa asli selalu berada di samping dewa. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan klon dewa asli meninggalkan dewa terlalu jauh untuk bertarung, karena pertempuran yang saya lawan tidak sama sekali karena kekuatannya saat ini, mampu bersaing. Mulut raksasa itu menyerang, tetapi pada saat ini, telapak tangan hitam besar tiba-tiba menghantam buaya monster yang membakar air. Bang! Dengan ledakan keras, Dewa Xiaoyan dapat diinterupsi hanya dengan melihat seteguk ini, dan telapak tangan yang tiba-tiba ini menembak buaya yang membakar air langsung ke dalam air. Sosok di Jiaolong yang berkaki 1000 terkejut, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bocah itu melambaikan tangannya, dan ribuan jiwa di belakangnya berada di bawah kendalinya. Serangan tadi secara alami disebabkan oleh kendali Xiaoyan terhadap Kaisar Pemakan Jiwa, karena saat ini Xiaoyan telah menangkap 70% dari dirinya, dan pada saat ini, jiwa Cimi tidak lagi menjadi ancaman besar bagi campur tangan Xiaoyan. Namun, hanya dalam keadaan darurat, Xiaoyan akan mengendalikan tubuh yang melahap jiwa ini. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah untuk merebutnya, dan fokus utama harus pada penyitaan. Setelah memukul mundurnya, Xiaoyan membenamkan dirinya lagi dan terus merebut rumah itu. Pada saat yang sama, air laut di lautan hitam bergulir, dan 9 paus pembunuh hiu terpencil yang menelan Sue Lingzun berguling-guling di laut dengan gila-gilaan pada saat ini. Darah hitam menyembur keluar dari mulutnya, dan mengeluarkan suara jeritan yang menyakitkan. Engah! Akhirnya, saya tidak bisa menahannya. Seteguk darah bercampur dengan daging cincang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Seiring dengan semburan darah, ada juga sosok Sue Lingzun. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia merokok asap putih, menjilatnya. Dia menjilat darah dari sudut mulutnya, wajahnya muram, tetapi dia sepertinya menikmati perasaan bermandikan darah. Segera, paus pembunuh hiu 9 meter menoleh dan menyapu dasar laut dalam dengan panik, dan segera menghilang. Berani menelan Laosu dan memotong semua organ dalammu menjadi berkeping-keping. Cedera seperti ini tidak akan sembuh dalam 10 atau 20 tahun. Sue Lingzun mencibir, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Senior Sue Lingzun, raksasa jurang maut ini bukanlah target, jika kamu bisa, tolong bantu aku membunuhnya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah sosok di atas Jiaolong berkaki 1000 di kejauhan, akhir. Sue Lingzun melihat sosok di ujung, matanya melonjak marah, tetapi dia tidak mengatakan banyak omong kosong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya terbentur, dan dia langsung terlontar dan tersapu, menuju kaki 1000, naga banjir, pergi. Kunci besi di lengannya bergesekan, dan sepertinya darah 9 paus pembunuh hiu yang terpencil telah membuat Sue Lingzun bersemangat, dengan ekspresinya yang mengerikan, tidak mungkin untuk mengatakan apakah kesadarannya masih jernih. Sialan, belut ular berbisa, ikat dia. Sosok di atas kaki 1000 Jiaolong segera berteriak, dan segera setelah Wukansu.com selesai berbicara, di air laut hitam, lebih dari selusin ular dengan panjang tubuh 100 meter belut itu menukik ke arah Sue Lingzun. Sekelompok ikan busuk dan udang busuk dapat menghentikan Laosu. Sue Lingzun mendengus dingin, meraih kunci besi di tangannya, dan melambaikan bilah berwarna darah dan berputar dengan panik, tetapi belut ular ini memiliki ketangguhan fisik yang sangat baik. Di bawah serangan terus-menerus, hanya beberapa bagian yang terkoyak, lembut seperti tali, pada saat yang sama dengan Sue Lingzun melambai, belut ular juga melilit tubuhnya. Seekor belut ular menjerat Sue Lingzun, lalu belut ular ini membuka mulutnya dan menggigit tubuh Sue Lingzun. Racun belut ular berbisa, bahkan jika Kaisar Abadi disuntik dengan racun dalam jumlah besar, ada kemungkinan koma. Sosok di atas mata naga berkaki 1000 sedikit menyipit, melihat darah yang Lingzun bungkus, belut ular, saya pikir orang pertama akan berurusan dengan belut ular di tubuhnya. Tapi Sue Lingzun tidak menganggapnya serius saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada sosok di atas kepala Jiaolong yang berkaki 1000.
Bersiaplah untuk mati demi Lao Su.